Assalamualaikum Paris. Waalaikumsalam. Jangan sedih. Iya. Karena tanpa kecuali semua manusia suatu saat akan diberikan musibah. Nah, Runtunannya bagus, dalil-dalilnya bagus. Cuman maaf Paris satu doang. Tadi kan Paris bilang yang pertama harus ridho. Sabar, usaha. Kalau kata mama, kalau Paris ngambilnya ridho. Dalilnya ambil Al-Hadi 22 sayang. Ma asoba bi musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Likaila ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Musibah yang menimpa alam dunia, musibah yang menimpa individu kalian masing-masing semua telah tercatat dalam kitab Lauhil Mahfuz sebelum semuanya aku ciptakan. Bahkan hadis Nabi mengatakan 50.000 tahun sebelum kita lahir ke alam dunia musibah kita sudah ada. Nah jadi kalau dengan ayat ini baru ridho tuh Faris ya. Iya. Karena apa? 50.000 tahun sebelum kita lahir udah ada musibah kita. Jadi dalilnya lebih masuk ke sini ya. Kalau yang sabar emang semua orang saya yakin tahu. Kalau yang ayat 155 156 apalagi Irfan sama Abdel paling apal. Wala nabluwannakum bisaymin al-khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basiris sabirin alladzina idza asabatun musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anak-anak saya Masya Allah 22 tahun udah apal. Bisa Luar bisa biasa. hafal gitu ya? Iya. Pernah acara bareng sama mama Iya. ya? Oh, acaranya gak bareng. Itu luar biasa. Oh misa-misa. Luar biasa. Jadi tapi sama-sama jadi mama. semua ya. Tapi yang disampaikan semua Paris acara, memang bagus acaranya itu udah semuanya. innalillahi ya? Ya, Semua udah acaranya innalillahi. udah innalillahi. Ya. Acara saya doang. Iya. Saya masih. Luar biasa Paris. Semoga sukses, runtunnya yang bagus cuman itu doang sayang ya. Punten. Siap. Makasih mama. Jadi sudah sistematis, bawaannya runtut sekali. Ini bagus banget, lengkap sebetulnya. Jadi kalau ini tambahan dari mama karena mungkin karena waktu juga. Tetapi semua dalilnya sudah pas, sudah akurat lah itu. Dan runtut, sistematis, bahasanya sederhana. Walaupun orang Brunei tapi sangat masuk di Indonesia. Dan luar biasa, sedih ini kan memang suatu bawaan betul. Karena orang lahir aja pasti dengan kesedihan. Menangis. Walaupun dia anak pelawak, walaupun dia komedian, lahirnya pasti nangis. Mentang-mentang anaknya Mbah Surip lahir enggak mungkin. Orang kaya juga Iya. lahir nangis juga. Ya, mentang anaknya Mas Dukul lahir juga bukan. Iya, bukan. Ya, tetap nangis. Nangis itu menunjukkan bahwa khuliqal insana fi kabad. Setiap orang lahir itu pasti dibawain ada kesulitan, ada kesedihan, itu wajar. Tapi bagus tadi statementnya. Sedih itu wajar, tapi terkurung apa? Sedih itu wajar. Wajar. Tapi terkurung dalam kesedihan itu tidak wajar. Nah ini, Nah, itu. terkurung. Apa? Bang aja. Ya penting. Jadi jangan dikurung-kurung. Ini bisa jadi quotes ya. Wah, kuat. Bisa juga terpuruk kali ya. Bisa jadi quote of the Jarwo, day. Jarwo, Jarum Jarwo. kuat. Taruh kuat. Lah karena Ada aja sih. jangankan kita baginda Nabi yang pasti sallallahu alaihi wasallam itu ridhonya penerimaan terhadap musibahnya tinggi. Tapi saat putranya meninggal kan wa innal aina la tadma ya wa innal quluba la yahzan. Mata juga meneteskan air mata, kemudian hati juga sedih. Ya, nggak ada orang yang meninggal keluarganya kemudian sedih. Tapi kita nggak boleh keluar dari mulut kita kecuali kalimat yang Allah juga ridho dengan itu. Dan kalimat yang ridho itu paling minim adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kalau bisa lebih tinggi lagi dari itu alhamdulillah ala kulli hal, memang itu tingkatan yang sudah lebih tinggi gitu ya. Nah, ya kalau beliau sallallahu alaihi wasallam uswatuna wa qudwatuna, memang nabi itu diutus dari golongan manusia supaya bisa diikut. Kalau malaikat ya nggak ada sedihnya karena memang tidak fitrahnya. Tadi di awal kesedihan adalah fitrah kita. Tadi ayat sudah dibaca walaqad khalaqnal insana fi kabad ya. Memang kita atas keletihan, kelelahan dan itu merupakan fitrah. Dan yang saya senang dari penampilan Ustadz Faris itu dari dua penampilan konsisten di ujung selalu diberi doa. Ya. Biar lengkap ya. Ya, jadi
saat poinnya itu misalnya yang pertama, kalau kita mau catat, yang poin pertama ar-ridha was sabr, kemudian yang kedua mungkin Usaha, sa'yu ikhtiar. wal amalus salih, kemudian yang ketiga ad-du'a wa dzikir, dan doa dan zikirnya tuh dikasih. Tadi dalam riwayat Bukhari apa Muslim ini? Al-Bukhari. Dalam riwayat Bukhari disebut Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhal wa a'udzubika min ghalabati dain wa qahrir rijal. Ya ini mungkin bisa kita baca bareng-bareng nih. Allahumma Inni a'udzubika Na'udzubika minal hammi minal hammi wal hazan wal hazan wa a'udzubika wa a'udzubika minal azzi minal azzi wal kasal wal kasal wa a'udzubika wa a'udzubika minal jubni minal jubni wal bukhal wal bukhar wa a'udzubika wa a'udzubika min galabatid dain min galabatid dain wa qahrir rijal. wa qahrir rizal. Mudah-mudahan kita nggak ada sedih, Amin. nggak ada rasa takut, tidak jadi orang bahil dan kita terlepas dari lilitan hutang. Amin. Ya Rabbal. Ustaz, tadi Ustaz kata sedih itu wajar. Tapi macam mana kalau orang yang sedih berpanjangan? Itu tadi tidak wajar. Terkurung, jangan sampai Terkurung dalam kesedihan. Itu salah. Kalau sedih berkepanjangan artinya menghinakan diri sendiri, orang ini tidak akan maju seumur umur. Iya. Makanya Allah mengatakan, Mia, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Mia, lihat otak kecil manusia di belakang. Semua yang telah terlalui direkam oleh Allah di sini, namanya memori. Mata manusia nyongsong ke depan, nggak kayak ayam kiri kanan, nggak kayak ikan kiri kanan, tapi nyongsong ke depan. Maksudnya apa kata Allah? Yang lalu sudahlah berlalu. Kalau hidup pengen maju, song-song masa yang akan datang. Dan ada Luar biasa, itu dia. Kalau Tapi kamu ada waktu batas maksimalnya nggak sih kita bersedih itu? ini ada di channel luar negeri. Ya, jadi di salah satu televisi luar negeri ada pertanyaan dari seorang kakek. Seorang kakek ini baru ditinggal istrinya, berarti kan nenek. Dan waktu itu ternyata dia itu selalu nangis kalau mendoakan istrinya. Terus pertanyaannya dua sama Syekh itu di dalam satu channel itu. Dia bilang, bukaan syadida. Saya tuh kalau nangisnya dahsyat. Kadang waktu sujud doain istri saya nangis. Hal bukai fis shalah. Pertama, yu'athir fi sholati, artinya bisa ngebatalin sholat saya enggak. Kemudian soal yang kedua dia bilang, apakah nangis saya ini adalah min alamati adamir ridha? Apakah tangisan saya ini karena saya tidak ridho kepada Allah? Ya karena saya nangis. Dan yang ketiga, apakah tangisan saya ini menyebabkan istri saya tersiksa di dalam kuburnya? Iya. Ya dan syekhnya menjawab dengan jawaban yang sangat menenangkan gitu ya. Karena itu kecintaan, mungkin kebersamaan ya yang begitu panjang. Sehingga saat ditinggalkan dia merasa fi halatil qurbah ya. Berasa dalam keterasingan tanpa dirinya gitu kan. Akhirnya jawabannya apa? Nanti insya Allah besok ya. Oke. Terima kasih Ustaz. Bukannya gini, ketika Rasulullah dengan para sahabat pulang inkognito dari suatu daerah. Dia melihat ada seorang perempuan muda lagi nangis di atas kuburan. Rasul bilang sabar dengan musibah yang datang. Ibu tadi tidak mengenal itu Rasulullah. Dia bilang, kamu bilang suruh sabar karena kamu tidak merasakan bagaimana kepedihan saya. Ditinggal orang yang tercinta. Rasul dengan sahabat pada jalan, kemudian ada orang negor. Kok kamu berani ngomong begitu? Tahu nggak siapa yang tadi negor kamu biar suruh sabar? Dia Rasulullah. Perempuan tadi kaget. Dia nyusul Rasul lalu dia katakan saya mohon maaf. Rasul mengatakan sabar yang diterima oleh Allah begitu musibah datang saat itu langsung bersabar. Iya. Innama sabru inda sadmatil ula. Dan jawaban itu Irfan syekhnya bilang ya mudah-mudahan itu. Kan nggak dibesokin kan dipancing ya, pan. Lupa. Karena ya itu dari perasaan hati yang lembut. Iya. Karena dia Manusiawi lah ya. iya bukan sesungguhnya dia bukan tidak ridho. Iya. Cuman ya berpisah dia enggak. Manusiawi. Iya. Iya. Mia, Nanti, ya nggak boleh kalau nanti sampai meratap. Ya, karena Iya. kalau meratap Kenapa? ada. kalau bersedih itu nggak boleh berpanjangan. Kenapa? Karena yang berpanjangan cuma boleh panas. Kusangkakan panas berpanjangan. Oh, rupanya ekismis, rupanya. Pantas saja mereka berdua diem lagi janjian tadi. Oke, Ustaz Somad menggambar apakah dengan tema
Jangan bersedih. Yes. Tebakan. Kuntilanak. Bukan. Bukan. Daun. Tidak, selalunya Mia Daun. tengok daripada jauh kan. Ini Mia nak datang dekat kejap lah nak. Oh. Nah, ini yang bahaya Iya. nih, begini nih. Udah berubah. Dekat sikit baru nampak. Rupanya Mia penasaran apakah betul. Tuh. Ya. Lagi gambar apa sih? Aduh. Lagi gambar. Gambarnya tuh cakep pisan. Hai Kafe. Lagi gambar daun. Mia, itu kakakmu bilang Iya? gambarku cakep katanya. Oh. Coba gambar apa ini? Gambar apa ini Mia? Mungkin dari dekat Mia. Ini Mia nampak. Ya betul. Apa? Ini gambar apa ya? Ayo apa? Gambar pokok. Apa? Coba apa? Pokok tuh apa? Pohon. Pohon. Ya, Iya. pohon. Ada daunnya. Ya, tapi pohonnya mana? Kan cuma gambar daun ini. Kan dia ada batangnya. Ngumpet. Mana ngumpet? Ya, mana ada daun, tidak ada pohonnya. Pasti ada pohonnya. tapi- Tempat tisu. Mia, jemuran. Jadi Jemuran. Ramji, tadi kan ditanya, Mia gambar apa? Pokok. Pokok apa? Pokoknya daun. Pokoknya daun. Betul kan Ustaz kan? Betul dong, Mia. Betul. Mana Orang minta penasaran Mia. kata Dian. Dia pergi depan dulu lah. Daun, oke. Dia tengok dah. Ya Mia, Artinya apa? Mia udah berani nyamperin sekarang. Tinggal nanti. Sebab hari ini kan Mia sedondon dengan Ustaz. Ya, Baca nak tengok. Matching, sedondon tuh matching. Sedondon apa salah? Nyanyiin. Iya, oke. Nyanyiin. Baik, ini Bunda April WhatsApp. apa? Abi doain aku ikhlas ya. Apa itu? Jadi maksudnya Dia apa main daun? masanya kalau laki-laki di sini nyari duit katanya. Oke, daun. Apa daun? Turun, down. Terdiri dari 4 huruf. D, A, U, N. D. Gua lagi mau ngomong ini. Oh iya. Daun. Daun itu terlihat tipis. Enggak, ada yang tebal kaktus. Daun pintu tebel. Daun telinga Ini juga. nggak paham. Mulai Ustadz, mohon maaf, dong. mereka semua memang nggak paham. Saya yang mengerti, lanjutkan Ustadz. Terima kasih Pak Gilang. Daun pintu lagi ngomong. Astagfirullahaladzim, Gilang dibilang daun pintu mah. Iya. Nggak boleh begitu. bilang Cing Abel mah. Nggak boleh ya. Iya mah. Kita sama-sama tebel apaan? Oke, lanjut. Daun itu tipis, ada rantingnya, ada batangnya. Sekencang apapun angin menerpa. Nggak usah ada pakai efeknya, nggak usah. Kalau belum takdirnya jatuh, Dia nggak maka angin yang kencang itu tidak mampu menjatuhkan daun yang tipis itu. ini. Padahal tipis. Tipis. Tapi kalau sudah takdirnya, maka akar yang kuat menghujam ke bumi. Dia mampu terlepas. Sekalipun hanya dengan terpaan angin yang tidak kencang. Tercerabut namanya. Tercerabut. Jangankan daunnya, akarnya juga